Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Alfaina, Stambuk 083/2018-0112. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Perbandingan Pendapatan Sistem Tapin atau Tanam Pindah dengan Sistem Tanam Benih Langsung atau Tabela di Desa Cakela, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Latar belakang: Departemen Pertanian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian saat ini sedang melaksanakan pengkajian sistem usaha tani berbasis padi spesifik lokasi, yaitu sistem tabela. Sistem tabela merupakan penanaman padi yang langsung ditabur tanpa dipindahkan ke areal tanam. Bentuk fisik bibit. Usaha tani padi merupakan salah satu warisan budaya nenek moyang sejak ribuan tahun yang lalu, khususnya sistem tapin. Usaha tani padi masih terus dilakukan sampai sekarang, bahkan dikembangkan guna mendukung kecukupan pangan. Lahan pertanian, khususnya sawah, dapat memberikan manfaat baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Oleh karena itu, semakin sempitnya lahan pertanian akibat konversi akan mempengaruhi segi ekonomi, sosial, dan lingkungan tersebut. Jika fenomena ini, alih fungsi lahan pertanian terus terjadi secara tak terkendali, maka hal ini akan menjadi ancaman yang tidak hanya bagi petani dan lingkungan, tetapi hal ini bisa menjadi masalah nasional. Menurut Petijo Setijo 1997, kelemahan budidaya padi antara lain penggunaan tenaga kerja dalam jumlah banyak serta memerlukan waktu relatif lama dan kurang efisien. Budidaya padi dari waktu ke waktu, kendala yang dihadapi semakin banyak karena berkurangnya lahan subur dan tenaga kerja produktif serta mahalnya tenaga kerja. Sistem tanam pindah atau tapping telah dibudidayakan secara turun-temurun. Peningkatan hasil produksi usaha taninya relatif kecil dibandingkan hasil sebelumnya, sementara kebutuhan akan beras terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah anggota keluarga. Pemerintah telah menasihati masalah tersebut dengan memperkenalkan budidaya tanaman padi dengan sistem tabur benih langsung atau tabela. Sistem tabur benih langsung atau tabela tersebut sebagai sistem tanam alternatif dalam bercocok tanam padi selain sistem tanam pindah atau tapin. Pengelolaan usaha tani padi dengan sistem tanam pindah atau tapin dan sistem tabur benih langsung atau tabela pada hakikatnya sama. Perbedaan prinsip antar kedua sistem tabur benih langsung dan sistem tanam pindah adalah terdapat pada bentuk fisik bibit yang akan ditanam pada sawah. Bibit yang akan dipergunakan pada sistem tabur benih langsung masih berupa benih yang masih berkecambah, sedangkan bibit yang digunakan untuk padi sawah sistem tanam pindah berupa tanaman padi dari persemaian yang berumur sekitar 20-24 hari. Adapun rumusan masalah pada proposal ini yaitu yang pertama, berapa besar pendapatan usaha tani padi sawah dengan penerapan teknologi sistem tabela dan tapin di Desa Cakela, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Yang kedua, apakah usaha tani padi sawah sistem tabela dan tapin layak atau tidak diusahakan di Desa Cakela, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Yang ketiga, bagaimana perbandingan pendapatan usaha tani padi sistem tabela dan tapin. Dasar teori. Yang pertama, teori pendapatan. Menurut Sadono Sukirno 2009, pendapatan adalah perolehan yang berasal dari biaya-biaya faktor produksi atau jasa-jasa produktif. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan adalah seluruh perolehan baik yang berasal dari biaya faktor produksi maupun total output yang dihasilkan untuk seluruh produksi dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Secara umum,
Mulyanto 2007 mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besar pendapatan yang diperoleh adalah jumlah faktor produksi yang dimiliki dan disumbangkan dalam proses produksi. Semakin banyak faktor produksi yang digunakan, maka semakin besar pula pendapatan yang akan diterima. Harga pokok produksi, hal ini turut pula menentukan besar kecilnya pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi. Semakin tinggi harga faktor produksi, maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima faktor produksi. Kemudian, efisiensi kerja juga turut mempengaruhi pendapatan karena efisiensi kerja merupakan jumlah pekerja yang berhasil diselenggarakan oleh seorang pekerja. Umumnya dapat dikatakan semakin tinggi efisiensi kerja, semakin tinggi pula tingkat pendapatannya. Teori biaya. Kusnandi 2006 bahwa biaya adalah manfaat yang dikorbankan dalam rangka memperoleh barang dan jasa. Manfaat atau barang dan jasa yang dikorbankan diukur dalam rupiah melalui pengukuran aktiva dan pembebanan utang pada saat manfaat itu diterima. Batasan-batasan tersebut mempunyai perbedaan dalam rumusan konsep oleh para ahli, tetapi pada prinsipnya mempunyai peranan asas, sehingga dengan demikian dapat pula ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, pengorbanan sumber-sumber yang bersifat ekonomis atau sifat potensial yang dapat diukur dengan uang atau takaran moneter. Karena sifatnya yang potensial, maka keberadaannya berdasarkan pada apa yang telah dan akan terjadi. Yang kedua, pengorbanan sumber-sumber ekonomis tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Olehnya itu, kalau dikaitkan dengan tujuan perusahaan, maka dengan sendirinya dapat dikatakan bahwa pengorbanan sumber-sumber ekonomis telah dan bakal terjadi untuk mencapai keuntungan. Yang ketiga, analisis biaya merupakan bagian penting dalam perencanaan. Teori usaha tani. Usaha tani adalah proses pengorganisasian faktor-faktor produksi, yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan pengelolaan yang diusahakan oleh perorangan maupun sekumpulan orang untuk menghasilkan output yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga maupun orang lain di samping motif mencari keuntungan. Pada dasarnya, usaha tani padi memiliki dua faktor yang akan mempengaruhi proses produksi, yaitu faktor internal, penggunaan lahan, tenaga kerja, dan modal, serta faktor-faktor eksternal yang meliputi faktor produksi yang tidak dapat dikontrol oleh petani seperti iklan, cuaca, perubahan harga, dan sebagainya. Syarat tumbuh padi. Yang pertama yaitu iklim. Yang kedua, cuaca hujan. Yang ketiga, temperatur. Yang keempat, tinggi tempat. Yang kelima, sinar matahari. Yang keenam, angin. Yang ketujuh, musim. Dan yang terakhir adalah tanah. Analisis usaha tani padi dengan sistem tanam pindah atau tapin dan tabur benih langsung atau tabela. Yang pertama, sistem tanam pindah atau tapin merupakan sistem tanam yang sudah lama digunakan dan telah menjadi kebiasaan petani selama ini. Sistem tanam pindah atau tapin merupakan cara tanam padi dengan cara memindahkan tanaman padi dari persemaian yang sudah berumur sekitar 21 hari ke areal tanam. Yang kedua, sistem tanam benih langsung atau tabela. Menurut Haryadi 1985, secara umum, tabela diartikan sebagai salah satu cara penanaman atau pembudidayaan tanaman dengan menyebar benih secara langsung di areal pertanaman permanen atau menanam tanaman yang tidak melalui persemaian sehingga tidak ada pemindahan bibit ke areal pertanaman. Bibit yang digunakan pada sistem tabur benih langsung atau tabela masih berupa benih yang masih berkecambah. Penelitian terdahulu. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya
mengenai analisis pendapatan usaha tani padi sawah sistem tanam pindah dan tabur benih langsung masih kurang. Namun, ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi yang dapat membantu dalam penentuan hipotesis pada penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurrohmah 2016 di Kecamatan Muwila, Kabupaten Konawe Selatan dengan judul penelitian Analisis Produksi dan Pendapatan Petani Padi Sawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan bersih yang diterima petani padi sawah di Desa Wura berdasarkan hasil penelitian adalah sebesar 168 juta rupiah dengan rata-rata pendapatan padi sawah adalah 5.600.000 rupiah yang merupakan hasil pengurangan jumlah penerimaan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan selama satu musim tanam padi. Kemudian kerangka fikir. Usaha tani padi menggunakan dua sistem, yaitu sistem tabela dan sistem tapping. Kemampuan manusia semakin berkembang, membawa usaha tani dengan memanfaatkan potensi alam secara maksimal demi kesejahteraan hidupnya. Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan bidang pertanian. Cara yang sedang ditempuh yaitu pembangunan pertanian berkelanjutan. Wujud dari pembangunan ini yaitu penerapan usaha tani padi sistem tabur benih langsung atau tabela. Sistem ini merupakan sebagai alternatif dalam bercocok tanam padi selain sistem tanam pindah atau tapping. Upaya ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan hasil produksi, mengingat kebutuhan beras yang semakin meningkat. Desa Cakela merupakan desa yang berpotensi untuk mengembangkan di bidang pertanian. Salah satu buktinya adalah dengan diterapkannya sistem pertanian padi yang baru, yaitu sistem tabur benih langsung atau tabela di wilayah ini. Namun tidak semua petani di Desa Cakela menerapkan usaha tani padi sistem tabur benih langsung atau tabela, dan masih banyak petani yang menerapkan sistem tanam pindah. Hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah. Jawaban tersebut masih perlu diuji kebenarannya. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah berdasarkan tinjauan pustaka dan kajian penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dan akan diuji dalam penelitian ini adalah pendapatan petani di Desa Cakela, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone meningkat pada penggunaan sistem tanam benih langsung atau tabela. Petani lebih dominan menggunakan sistem tanam benih langsung atau tabela karena waktu yang digunakan lebih cepat. Jenis dan lokasi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian kuantitatif yang berlokasi di Desa Cakela, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Analisis pendapatan usaha tani padi sistem tanam pindah dan sistem tabur benih langsung objek dari penelitian ini. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja atau purposif, yaitu di Desa Cakela, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dengan pertimbangan bahwa Desa Cakela termasuk desa yang mempunyai produksi tinggi padi sawah dibanding dengan desa-desa yang lain yang ada di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua berdasarkan pengelompokannya, yaitu yang pertama, data primer, data yang diperoleh dengan cara observasi langsung ke lokasi penelitian dan mengadakan wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua, data sekunder, data yang telah diolah dan diperoleh dari pemerintah setempat atau dari pihak-pihak yang terkait seperti PPL, studi kepustakaan, lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang terkait seperti Dinas Pertanian,
dan Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP yang mendukung penelitian ini. Adapun metode pengambilan data pada penelitian ini yaitu yang pertama interview, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi, yang keempat lembar pengumpulan data. Kemudian penentuan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani yang menanam padi dengan sistem tabur benih langsung dan juga yang menanam padi dengan sistem tanam pindah yang ada di Desa Cakela. Penarikan sampel dari populasi untuk masing-masing kelompok tani dilakukan dengan cara acak sederhana atau simple random sampling, agar seluruh anggota pada setiap kelompok tani memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel mewakili populasinya tanpa membedakan status anggota atau pengurus. Kemudian, metode analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis matematis. Analisis matematis merupakan langkah-langkah melakukan penelitian untuk menemukan semua unsur dasar dan hubungan antar unsur-unsur yang bersangkutan. Itulah presentasi dari saya mengenai proposal yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.